Bapak Ibu yang masuk subuh yang dimuliakan Allah, mari kita awali majelis kita dengan sama-sama baca umur Quran ini. Ada ta'awudz, ada hamdalah, ada basmalah. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah anugerahkan umur yang barokah. Allah panjangkan umur untuk taat kepada Allah. Allah karuniakan rezeki yang luas. Allah karuniakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua yang istiqamah di jalan Allah. Dan mudah-mudahan di penghujung umur mudah-mudahan husnul khatimah ya insyaallah. Dan bisa berjumpa besok di yaumil kiamat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Bapak Ibu, saudara sekalian jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita panjatkan puji syukur. Alhamdulillah kita berada di penghujung bulan Sya'ban, insyaallah ya. Ini hari Sabtu akhir daripada bulan Sya'ban. Mudah-mudahan tinggal berapa hari lagi nih kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang hadir semua nih, mudah-mudahan ketemu bulan Ramadan insyaallah. Karena banyak orang ya yang Ramadan lalu masih belum jumpa dengan kita, belum ketemu Ramadan dari dipanggil Allah, gitu ya. Kita berharap kita bisa jumpa sama bulan Ramadan, karena Nabi Muhammad juga begitu kayak gini. Sejak menginjak bulan Rajab, Nabi Muhammad SAW, Allah mabarik dari fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Nabi minta sama Allah, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami bertemu dengan bulan Ramadan. Itu Nabi Muhammad ingin ketemu Ramadan. Subhanallah, luar biasa. Karena itu salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umat yang istiqamah hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada di dalamnya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tanpa memperpanjang kalam, kita awali kembali dengan doa bersama. Idealnya kalau ada slide bisa muncul ininya, awalnya materinya ya. Kita belum ada, jadi ikutin saya saja. Saya bacakan kemudian diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'
wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba'. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini ada dalam kitab Sunan An-Nasa'i, doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis yang ke-5375. Nabi mohon 4 perlindungan, bahkan disebutkan dalam kitab tersebut. Tsumma yaqulu, kemudian Nabi bilang, berkata, Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba'. Ya Allah, aku selalu berlindung kepadamu dari 4 hal itu. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Baik Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji manfaat. Karena banyak orang yang dapat ilmu baru sedikit langsung sombong, ujub, takabur, merasa diri lebih benar, merasa diri lebih hebat. Orang yang berbeda dengannya dibilang sesat. Waduh, luar biasa. Cuma gara-gara aku solid doang, udah bilang orang sesat. Udah gara-gara cuma keyakinan doang dibilang bid'ah. Ini nggak boleh gitu ya. Kita harus menghormati perbedaan. Yang pakai alhamdulillah, yang nggak pakai itu namanya manfaat. Menghormati perbedaan sesama mukmin. Semuanya ada dalilnya. Ya, gitu loh. Dan nggak mau ngaji kalau bukan kelompoknya. Waduh, itu repot lagi tuh. Ini siapa yang ingin? Wah, ini bukan urusan saya, gitu ya. Bukan golongan saya. Loh. Nah, alhamdulillah, kalau sekarang masih ada model begitu. Nggak mau sholat kalau bukan di masjidnya, nggak mau ngaji kalau bukan kelompoknya. Ada orang begitu kan? Ya, luar biasa. Merasa dirinya bersih, sementara orang lain disebut najis, ya Allah. Ya Allah. Merasa dirinya ahli sunnah, yang lainnya ahlul bid'ah. Allah, nggak boleh. Ini namanya ujub sombong. Tidak boleh, ya. Masya Allah. Kalau ilmu yang bermanfaat, maka dia ya bisa menghargai perbedaan, apalagi itu masalah perbedaan pendapat ulama. Itu yang pertama ya. Yang kedua, wa qalbin la yakhsha, ya Allah, berpadamu dari hati yang tidak khusyuk. Wa qalbin la yakhsha, ya Allah, berpadamu dari hati yang tidak khusyuk. Kadang-kadang ini kita sholat aja tapi tidak khusyuk. Sehingga nggak ngefek. Nggak ngefek itu bahasa kita itu. Nggak ada pengaruhnya. Sholat rajin tapi ngomongnya kasar. Sholat rajin tapi orang nggak santun. Sholat rajin tapi suka ghibah. Sholatnya rajin tapi gampang nyalahin orang. Waduh, repot. Kenapa? Karena sholatnya belum khusyuk. Maka Al-Imam Al-Ghazali ketika ditanya tentang sholat khusyuk, ya, bagaimana kami bisa melihat orang yang khusyuk ya imam? Ya. Beliau bilang, kalau kamu mau lihat orang yang khusyuk, perhatikan sholatnya dari salam ke takbir. Ya, ya. Perhatikan sholatnya dari salam ke takbir. Ya Bu ya? Ya Bu? Hah? Kembali harusnya betul gitu ya. Dulu juga begitu, ada yang interupsi. Apa ya Syekh? Kayaknya terbalik Syekh gitu. Maksudnya sholat itu kan diawalin takbir, diakhiri salam. Iya betul, itu sholat. Tapi kan pertanyaannya, kamu pengen tahu orang yang khusyuk sholatnya kan? Maka lihat sholatnya dari salam ke takbir, bukan dari takbir ke salam. Maksudnya gimana ya Syekh? Kita sehari semalam yang wajib ada 5 waktu. Ya. Setelah kita melaksanakan sholat zuhur dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Bagaimana kehidupan kita sampai ketemu waktu asar takbir lagi, Allah. Ketika sholat asar itu kita tutup dengan salam lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kehidupan kita sampai ketemu waktu maghrib ketemu takbir lagi. Jadi antara rentang waktu sholat dan sholat yang lain, bagaimana kehidupan kita? Kalau kita masih melakukan perbuatan keji dan munkar, maka sesungguhnya kami belum khusyuk sholatnya. Gitu, ya. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tugas sholat itu mestinya harus mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nggak boleh kita biarin orang berbuat munkar, berbuat keji. Apalagi kita bikin perbuatan keji dan munkar. Orang lain aja perbuatan keji dan munkar kita nggak boleh, kita larang. Gitu, nggak boleh tuh tetangga nggak sholat kita biarin, anak kita nggak sholat dibiarin. Berarti kita tidak melakukan tetangga anil fahsya wal munkar. Jadi kita harus ajak, ya, sholatnya, sholat D, sholat saya, gitu. Tetangga kita WA-in, ya, kanan kiri WA-in, Assalamualaikum, 15 menit lagi juhur nih, gitu. Yuk, gitu. Kan punya nomor telepon, gitu tetangga ya, gitu. Ada nggak di rumah nih? Ada. Ya kita pergi situ, asik, gitu. Terus habis sholat kita ngopi, gitu, seru. Ajak bersama-sama, jangan diem. Gitu ya. Lalu kemudian apa lagi? Wa du'ain la yusma'. Ya Allah, beri padamu dari doa yang tidak didengar. Ya, jangan sampai doa kita nggak didengar. Gitu. Maka perhatikanlah makan minum kita. Jangan sampai kita mengambil rezeki yang bukan hak kita. Ya, jangan sampai kita makan rezeki yang haram. Kalau kita melakukannya dari harta yang haram, akan pencurian, korupsi dan sebagainya, maka doa kita tidak akan didengar Allah. Hatta kita berdoa di depan Ka'bah. Gitu ya. Ini Nabi bilang di Ka'bah ada orang berdoa, Nabi bilang doa orang ini tidak didengar sama Allah. Kenapa ya Rasul? Kan depan Ka'bah itu. Iya, karena dia datang menghadap Allah dengan pakaian yang haram, dengan minuman yang haram, dengan makanan yang haram, dengan rezeki yang haram, maka Allah tidak akan mendengar doa orang ini. Gitu. Alhamdulillah di Indonesia sudah ada departemen halal, ya kan? Di Pulau Gede sini, di apa? Rumah sakit haji ya lagi. Nah, alhamdulillah. Jadi harus dipastikan makan minum kita sudah semua berlabel halal, gitu ya. Pada zaman saya nanya di rumah bayar, Ustaz, iya, rokok boleh nggak? Ya saya jawab boleh, masa nggak boleh? Boleh. Emang nggak ada larangannya di Quran, jangan merokok, nggak ada. Boleh aja, boleh. Tapi nanti kalau dirokok, cari rokok yang sudah berlabel halal, gitu. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Betul gak? Betul. Saya juga malu itu, ya, bersama. Ini ikhtilaful ulama dalam hal rokok, ini ikhtilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Tapi nggak ada yang mengatakan halal. Gitu. Tidak salah gitu ya. Mubah, makruh, haram. Itu pendapat ulama tentang rokok. Gitu. Jadi kalau merokok enggak aja, kan ada yang berkata mubah, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Baik, yang terakhir wadah sebatas ketemu kepada Allah dari nafsu yang tidak kenyang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan insyaallah sebentar lagi, dan kita akan memasukinya tinggal beberapa hari lagi insyaallah. Biasa kita akan bertemu dengan kalimat surat Al-Baqarah ayat 183. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Saya baca kemudian ikuti bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat 183 dari suratul Baqarah. Jelas banget. Allah panggil kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Dan saya yakin semua bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di sini adalah orang yang beriman. Betul kan? Karena kalau tak beriman, belum tentu dia hadir di masjid sholat, belum tentu dia melaksanakan ibadah puasa, walaupun KTP-nya Islam. Karena orang Islam belum tentu beriman. Setuju? Setuju nggak Bu? Bu? Belum tentu orang Islam itu beriman, apalagi bukan Islam. Kan begitu logikanya ya. Islam itu logik kok ya, masuk akal. Dulu di zaman Rasulullah ada orang Arab Badui datang menghadap Rasulullah SAW. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui itu bilang, ya Nabi, kami telah beriman. Ya, Nabi nggak ngerti, karena itu masalah keyakinan, masalah keimanan. Nabi nggak tahu orang itu beriman beneran. Maka Allah turunkan guidance, petunjuk. Karena Nabi Muhammad tidak mungkin mengatakan sesuatu dari hawa nafsunya, ya. Tapi apa yang dikatakannya pasti lewat wahyu. Wa yang yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu kata Allah ya. Nabi Muhammad tidak ngomong kalau tidak ada tuntunan. Ketika ditanya sama orang Arab Badui, kami telah beriman ya Rasulullah, yang aku beriman, maka Nabi tidak bisa bilang yes. Enggak gitu. Dia bilang yes. Turun ayatnya, qul katakan ya Rasulullah, qul la tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kepadanya kamu belum beriman tapi kamu baru Islam. Begitu. Ya ini ayatnya gitu ya. Insyaallah. Maka Allah suruh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu juga telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ya udah bertahun-tahun ketemu Ramadan kita ya Pak ya. Ada yang 70 kali, 60 kali, 60 kali, ada yang 40 kali, ada yang 30 kali. Kayaknya ketemu Ramadan hampir setiap tahun. Puasa setiap tahun. Kalau ditanya, udah berhasil jadi orang bertakwa belum? Itu sudah dijawab. Susah ya? Jawab. Kenapa? Karena indikasi belum kelihatan. Indikasinya belum nampak. Kenapa belum nampak? Karena Allah bilang dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya saja penduduk negeri ini betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya apa yang Allah turunkan dari langit, apa yang Allah keluarkan dari bumi, al-barakah, berkah. Ya, bukan yang keluar dari bumi, gempa bumi, tsunami, longsor. Apa yang datang dari langit, banjir. Gitu ya. Kenyataannya apa yang turun dari langit, banjir. Yang keluar dari bumi, longsor, gempa bumi dan sebagainya. Itu kenyataannya. Ya. Maka kita harus evaluasi. Kalau itu terjadi sebaliknya, maka apakah kita termasuk kelompok orang-orang yang sukses berpuasa? Gitu ya.
La'allakum tattaqun ini belum kelihatan gitu. Maka ibu-ibu ini kata Allah, kalau la'allakum tattaqun, takwa ini adalah output ya, dari proses yang namanya puasa. Maka yang paling penting adalah inputnya, kan gitu ya. Proses gak akan bisa terjadi apalagi hasilnya kalau inputnya gak pas, kan gitu. Maka yang paling penting inputnya dulu. Di antara inputnya adalah mempersiapkan diri bertemu dengan bulan Ramadan. Jangan sampai kita mau ketemu Ramadan belum siap gitu. Masih biasa-biasa aja nih perasaan gitu. Rumah kita masih biasa-biasa aja, masjid kita masih biasa-biasa aja. Nggak kelihatan kita itu nyangkut datangnya bulan. Masya Allah, Masya Allah. Ya, seyogyanya rumah itu kata Nabi dihias ketika ingin berjumpa dengan bulan Ramadan. Hati ini dibuka. Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kenapa? Karena memang pada bulan itu kata Nabi, idza kana awwalul lailatin min syahri Ramadan, kalau bulan Ramadan sudah tiba, maka kata Nabi, sufidat asyayatin, Allah akan belenggu syaitan itu. Senanglah kalau Allah. Kita orang beriman itu senang kalau syaitan itu dibelenggu. Kenapa? Karena dia musuh kita. Betul kan? Wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu musuh kita. Di bulan Ramadan itu syaitan dibelenggu sama Allah. Alhamdulillah, berarti kita nggak digoda sama setan. Gitu. Cuma ada lagi yang dimaksudkan adalah wa maradul jinni. Ternyata syaitan yang dibelenggu sama Allah dari kelompok jin saja, bukan dari kelompok manusia. Karena setan itu ada dua, minal jinnati wan nas. Ada dari kelompok jin dan ada kelompok dari manusia. Yang dibelenggu kata Nabi, sufidat asyayatin wa maradatul jinni, hanya kelompok dari syaitan yang namanya jin. Begitu. Jadi kita jangan pede-pede banget, nggak enak nih puasa kayaknya ada maksiat. Belum tentu ya. Kalau orangnya udah kayak setan gimana gitu kan, tetap aja berkelahi, tetap aja musuh-musuhan, tetap aja berjibah, tetap aja mengadu domba, tetap aja ya Allah puasa cuma makan lapar dan agak, mulut nggak bisa dijaga, mata nggak bisa dijaga dan seterusnya. Allah Akbar. Orang puasa model begitu kata Nabi, kami ini laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wa al-atas. Dia tidak dapat pahala kecuali lapar dan dahaga saja. Na'udzubillah min itu pada begitu Allah janji begitu ya. Nabi SAW mengatakan sufidat asyayatinu wa maradatul jinn. Allah akan belenggu syaitan-syaitan cuma dari kalangan jin. Wa kulliqat abwabun nari falam yuftah minha bab. Dan Allah akan buka pintu-pintu surga. Tak ada satu pun pintu yang tidak dibuka pada bulan Ramadan. Maka orang di dalam kubur, di alam barzah, kalau dia soleh, dia akan melihat bagaimana surga. Oh, indah banget. Pengen masuk surga cepat-cepat, gitu ya. Pengen masuk surga cepat. Karena pintunya terbuka. Ya. Ada ulama juga berkata yang dimaksudkan diantaranya adalah ketika pintu terbuka, pintu surga itu peluang berbuat baik besar. Yang nggak biasa baca Quran jadi baca Quran, yang nggak biasa zikir jadi baca zikir, yang nggak biasa sholat berjamaah jadi sholat berjamaah. Coba aja nanti Ramadan, saya rasa subuh nggak segini jumlahnya nih. Subuh besok bulan Ramadan pasti banyak. Betul. Kenapa? Ghuliqat abwab sufidat asyayatin ya, wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin, kemudian wa ghuliqat abwabun nar ya. Sufidat di antaranya adalah wa sufidat asyayatin. Allah belenggu syaitan itu, kemudian Allah buka, Allah tutup
pintu neraka, ya, dan kemudian wa futihat, dibukanya abwabul jannah, pintu-pintu surga, falam yuqlaq minha ba'd, semua pintu surga dibuka sama Allah, pintu neraka ditutup. Orang-orang yang masuk neraka, ya, yang setiap hari di alam kubur melihat siksaan ya Allah, gitu, gak kuat melihatnya, gitu kan. Kata-kata lagi, kalau ada orang yang melihat sedikit saja kesulitan neraka, maka dipastikan orang itu tidak akan pernah hidup dengan sia-sia. Dia akan pasti memanfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Saking takutnya dia melihat neraka. Itu orang ditakut-takutin dalam kubur, belum di neraka sama Allah, ditakut-takutin oleh neraka, tapi di dalam Allah stop dulu. Ini juga menunjukkan bahwa kalau di Kabupaten ini orang-orang berbuat dosa dan maksiat segera mulai dikikis, ya, peluangnya ditutup. Mau marah, stop, lagi puasa kita, gitu kan. Mau buka chattingannya nggak benar, lagi puasa, gitu kan. Mau ngomong sesuatu yang nggak baik, lagi puasa, gitu. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu tuh di bulan Ramadan, kita mikir-mikir, nggak sembarangan. Ini makna daripada hadis bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini waktu kita sedikit. Apa yang harus kita persiapkan? Gitu kan? Yang pertama, isti'dadur ruhi. Persiapkanlah jiwa kita, ruh kita. Caranya gimana ya? Memperbaiki ruh itu. Bagaimana kita mempersiapkan jiwa? Yang pertama, pasang niat. Saya mau maksimalkan bulan Ramadan ya Allah tahun ini. Ya Allah, saya persiapkan. Sudah cukup 11 bulan aku main-main samamu ya Allah. Tapi bulan Ramadan tolong kesempatan saya untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Bikin program langsung ya kan, Masya Allah. Itu ya. Berlapang dan salamatus sadar. Ini yang kedua, ya. Selain bahagia tadi pertama, yang kedua adalah salamatus sadar. Kita buka lapang dada kita kepada sesama kita, saling memaafkan, gitu, ya. Ini ada hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, betul, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ya, dalam riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad bin Hanbal, juga Ibnu Hibban diriwayatkan. Ya. Di antara juga dari Mu'adz bin Jabal. Ya, Mu'adz bin Jabal itu siapa? Sahabat Nabi. Mu'adz bin Jabal. Ya, dari Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal seorang sahabat yang terkenal cerdas dan pintar, faqih. Maka Nabi bilang nanti di akhirat ketika dibangkitkan para mukmin di surga itu, maka kelompok para ulama, para ilmuwan muslim, ya, yang akan dikumpulkan bersama-sama dan pimpinannya adalah Mu'adz bin Jabal, pemimpin para ilmuwan, para ulama besok, ya. Kenapa begitu? Karena Mu'adz bin Jabal pernah dulu yang ketika ingin dapat tugas dari Nabi Muhammad, dapat tugas nih. Mu'adz mau ditugaskan dakwah ke satu provinsi, kemudian Mu'adz ditanya sama Nabi Muhammad, ya Mu'adz, iya, kata ya Rasulullah, gak lama lagi kamu akan berangkat ke provinsi sana, ke daerah sana untuk berdakwah. Siap ya Ustaz? Iya, kata ya Rasulullah. Kalau kamu ingin menentukan perkara, apa yang kamu akan ambil dasarnya? Dia bilang, saya akan mengambil dasar Al-Quran. Ambil dasar Al-Quran. Terus kata Nabi, bagus. Tapi kalau nggak ada di Al-Quran, kamu pakai apa? Nah, ini harus dipahami Bapak Ibu ya. Ternyata Al-Quran itu kata Nabi Muhammad belum tentu semuanya ada. Kalau kamu ingin tahu perkara dalam Al-Quran itu nggak ada, kamu pakai apa?
Makanya aneh juga kalau orang bilang, oh kita kembali pada Quran saja, gimana? Kalau kita kembali pada Quran saja, bagaimana kita bisa sholat? Ya Bu ya, betul gak Bu? Kalau sholat di Quran diajarin nggak Bu? Bagaimana ruku, bagaimana sujud, baca iktidal, baca sujud, baca ruku, ada nggak di Quran? Nggak ada. Betul? Nggak ada. Ya. Maka jangan kalau nggak ada di Quran, maka aku ambil hadis dari Nabi Muhammad, ucapan Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad, benar bagus. Gitu. Ternyata kata Rasulullah, kalau kamu nggak dapat di Quran dan hadis, bagaimana ya? Ibu Jomo, apa iya sih di Quran sana nggak ada sih? Iya, bisa jadi. Anda lengkap, nggak juga. Selengkap-lengkapnya itu secara substansi, tapi rincinya belum semuanya ada. Buktinya ada apa? Kalau nggak ada di Quran dan di hadis, kamu ambil ke apa? Maka Mu'adz bin Jabal berkata, ya Rasul, kalau aku tidak dapatkan di Quran dan tidak ada didapatkan di hadis, maka aku akan beristihad. Ya, makanya dalam Islam itu ada yang namanya ijma' ulama. Istihad ulama itu namanya ijma' ulama. Ada qiyas di dalamnya. Kita pakai ulama, nggak boleh kita nggak pakai ulama. Maka Nabi Muhammad SAW pernah bilang, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu kembali pada Nabi. Ya, jangan sombong, ya Allah. Kembali pada Quran sunnah aja. Dari mana bisa? Ya. Kamu baca Quran juga dari mana bisa? Kita bisa baca Quran dari mana? Dari ulama. Kenal huruf dari mana? Ulama. Kenal tajwid dari mana? Ulama. Bisa sholat di fair aja Pak, Bu ya. Fair. Kita bisa sholatnya dari Quran sunnah apa dari ulama Bu? Bu, belajar sholat kita dari kecil dulu yang ngajarin Quran sunnah atau ulama? Guru kita atau bukan? Kita belajar sama guru. Fair aja. Ya, kalau nggak ada guru, nggak ada ulama, dari mana kita bisa baca Quran? Dari mana kita bisa sholat? Maka jangan sepelekan yang namanya ulama itu. Al-ulama warasatul anbiya. Ya, lanjut, insyaallah. Waktu cepat banget ini. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Mu'adz bin Jabal apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yattali'u Allah tabaraka ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfir li jami'i khalqihi illa lil musyrikin aw syahidin. Kata Rasulullah, menurut kata yang menyampaikan adalah Mu'adz bin Jabal. Rasulullah berkata ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla melihat kepada makhluknya pada malam di bulan Sya'ban, terkhusus pada saat itu terjadi di pertengahan bulan Sya'ban, namanya nisfu Sya'ban. Gitu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berkata ya, bahwa fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa hamba yang meminta ampun kepadanya. Maka kita disunahkan banyak istighfar di bulan Sya'ban. Sepanjang jalan saya dari rumah buaya kembali istighfar aja bacanya. Gak pakai macam-macam, cuma enak kan istighfar. Gak apa? Astagfirullahaladzim. Punya anak dilibatkan, punya istri dilibatkan. Makanya bentuknya jamaah. Astagfirullah. Ampuni ya, ampuni istri saya, ampuni anak-anak saya, dan semuanya ampuni Allah. Astagfirullah. Sepanjang jalan istighfar. Maka ini terjadi bulan Sya'ban. Allah akan mengampuni semuanya makhluk ini di bulan Sya'ban. Illa lil musyrikin, kecuali mereka yang berbuat syirik. Ini berhala yang menyembah selain Allah. Itu musyrik namanya ya, nyembah patung. Apa ini selain Allah namanya musyrik. Al-musyahidin, dan orang yang tidak berdamai. Kalau kita punya salah sama orang, kita langsung lepaskan
dada kita, lapangkan dada kita, maafin aja deh. Duh, gak enak kalau kita dapat sakit hati sama orang, apalagi sama anak gitu ya, sama pasangan hidup ya. Gak enak banget kalau kita sakit hati gitu. Ya udah, gampangnya apa? Maafin aja ya, kalau perlu kita minta maaf. Semua teman-teman kita tuh, maka kumpul di bulan Syaban ini orang ada kumpul keluarga, ada pengajian keluarga, saling memaafkan, cakep banget. Kemudian berikutnya Bapak Ibu kalau sebentar, di bulan Syaban ini juga Aisyah radhiyallahu anha pernah bilang, suatu malam Aisyah bangun, dia tidak lihat Nabi Muhammad ada di sisinya. Nabi Muhammad lihat pada malam itu kan jatahnya Aisyah radhiyallahu anha, tapi nggak ada Rasulullah. Maka Aisyah keluar rumah, nyari itu Nabi Muhammad ada di mana? Nabi Muhammad ada di mana? Ternyata disebutkan oleh Rasulullah, oleh Aisyah. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi ya. An Aisyah qalat, faqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadfakhartu fa idza huwa bil baqi. Itu Aisyah keluar dari rumah nyari-nyari Nabi Muhammad, dan ketemu ternyata Nabi Muhammad ada di Baqi. Baqi apa memang? Baqi. Maka betul Pak. Yang sudah umroh sudah haji pasti ketemu Baqi. Gitu insyaallah. Itu orang ahli surga semua insyaallah. Luar biasa. Kenapa? Karena Nabi di bulan Sya'ban ini datang malam-malam ke Baqi, ke kuburan. Ngapain? Bapak Ibu kalau ke kuburan ngapain? Ziarah. Nabi melakukan ini malam hari, masya Allah, luar biasa. Kenapa? Nabi bilang malam hari ini ya Aisyah, Allah akan mengampuni dosa hambanya, baik yang hidup maupun yang telah sebanyak bulu domba yang paling banyak sekalipun, dia akan dihapus dosa. Aku datang ke Baqi ini mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, menyapa orang yang datang, Islam sama orang yang ada di alam kubur. Jadi kalau kita gimana nih? Udah datang maka orang tua kita, nanti kan? Ayo kita belajar jadi orang yang soleh. Jangan cuma ada di dunia kita baik sama orang tua kita. Emang di kuburan mereka gak dukung kita? Bapak Ibu, orang tua kita di kuburan kira-kira dukungin kita deh. Kok ada datang anak saya? Baginda Nabi Muhammad SAW bilang, tidak ada ziarah kecuali 3 tempat: Masjidil Haram, Masjid Aqsa, dan masjidnya, yaitu Nabi, Masjid Nabi. Kenapa orang Islam suruh datang ke ziarah ke makam Nabi Muhammad? Karena di situ sampai sekarang ada makam Nabi Muhammad. Kita diminta ziarah datang kepada Nabi Muhammad. Nggak cukup kita datang di kita kan setiap hari kita salam sama Nabi Muhammad ya, betul nggak? Kita mengucapkan salam sama Nabi Muhammad dalam sholat. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Jauh banget Nabi Muhammad kita ucapin salam, padahal itu ucapan salamnya menggunakan kalimat kata ganti kedua. Assalamualaikum, kak itu kamu ada di depan kita Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Maka kalau kita berziarah ke makam juga begitu, kita datang berziarah, sapa orang-orang di alam kubur itu dengan kalimat apa diajarkan Nabi datang ke makam dengan ucapan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau kita datang ke kuburan, kita ucap Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau kita datang makam ke ibu kita, Assalamualaikum ya ummi. Datang ke bapak kita, Assalamualaikum ya adi. Masya Allah. Kira-kira mereka jawab salam kita ya? Nabi Muhammad ucapkan sampai orang meninggal di Baqi itu di alam kuburan Baqi. Kira-kira mereka jawab gak salam Nabi? Kalau kita datang ke makam lalu kita ucapkan salam para penduduk kuburan itu, kira-kira mereka jawab salam atau tidak? Ya, cuma kita nggak ada. Kalau kita dengar, mari.
Kabur gitu. Untungnya agak dengar. Jadi orang-orang yang tinggal di alam barzah sekarang, hidup di alam barzah itu sudah demikian banyak dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang ini, banyaknya luar biasa. Mereka tahu kita, tapi kita nggak tahu mereka. Insya Allah. Maka kita ada itu ada dan maka ucap bisa sama. Baca itu doa. Bacain Quran di antara Nabi bilang baca surat Al-Baqarah ya, di awal, di tengah, di akhir ya. Di awalnya berarti alif lam mim, terus di tengahnya ayat kursinya, kemudian lillahi ma fis samawati di akhirnya ya. Ditambah dengan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, minimal itu bacanya. Buat siapa? Buat orang yang ada di alam kubur, khusus orang tua kita kalau kita datang. Itu Bapak Ibu. Nanti kita mati ngerasain deh ya. Kalau kita dikubur kira-kira kita ngerasain dan Tuhan nanti kita akan datang kita ya. Belum mati aja kita ketahui ya. Boleh tahu kalau apa saja butuh kita hadir. Nabi juga pengen hadir kita. Nah, beberapa waktu lalu kita datang ke ziarah ke makam Nabi di sana saya kan sering bimbing umroh sama haji ya. Ada saya jadi pembimbing haji bersertifikat Kemenhaj, alhamdulillah. Saya dari Kemenhaj sudah bersertifikat haji untuk pembimbing haji. Jadi Bapak Ibu ini ketika kita sedang ziarah ke makam Nabi Muhammad begitu ya, itu sempat askar itu melarang kita, nggak boleh syirik. Kenapa syirik? Kamu berdoa menghadap kuburan Nabi Muhammad, menghadap apa ini benar? Kata dia, so tahu sih bilang luar biasa. Kalau berdoa menghadap Ka'bah bukan menghadap kuburan. La ilaha illallah. Doa menghadap mana aja boleh. Betul kan? Doa menghadap mana aja boleh. Nggak mesti menghadap di. Ya. Saya berdoa menghadap Ka'bah, menghadap kuburan Nabi Muhammad. Kami bersama jamaah menghadap kuburan Nabi Muhammad. Bukan kami minta sama Nabi Muhammad, kami minta sama Allah. Menghadap kemari, maka kami menghadap ke sana. Kan orang di buku kan jadi Pak. Mirip mana? Ke Ka'bah kan? Nah kita masih di belakangnya, kita lagi nyapa dia di depannya. Kan itu kalau ziarah di depannya, bukan di belakangnya. Akhirnya saya bilang, itu tapi ciri kata dia, ciri. Kenapa ciri mah? Itu dia makhluk. Kalau makhluk saya mau tanya Pak, Ka'bah makhluk bukan? Bu, Ka'bah makhluk bukan? Makhluk. Nabi Muhammad makhluk bukan? Sama-sama makhluk kan? Betul kan? Mana yang lebih mulia Nabi Muhammad sama Ka'bah? Mana lebih mulia? Nabi Muhammad. Baru suka kesel begitu untuk askar. Gelek-gelek. Ya Allah. Jadi jangan larang kami, kami tahu. Kami tidak mungkin minta sama orang meninggal. Nah, kami mendoakan, kami menyapa. Kami baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bisa ada 3 orang. Kita ucap bersama. Ziarah itu. Banyak itu mau bisa jadi. Ya Allah cepat banget waktunya insyaallah. Ya ini ya, jadi ismah buat orang yang masih hidup dan orang yang masih siapa? Wafat. Jadi kita enak tuh kalau kita udah begitu, udah gak punya masalah dengan orang di muka bumi ini. Insyaallah kita masuk bulan Ramadan seger. Udah fokus sama Allah ini kan kita udah gak mikirin lagi salah kita sama orang lain. Udah bersih. Fokus. Gitu ya. Istiqdadu yang kedua, istiqdadu mali. Kita siapkan harta kita. 11 bulan penuh kita bekerja, mencari nafkah, udah kita kumpulin. Maka mari kita salurkan di bulan Ramadan. Tidak ada hari-hari kecuali berinfak, bersedekah, termasuk di antara menunaikan zakat. Di bulan Ramadan, yaitu yang wajib adalah zakat fitrah. Tapi zakat fitrah wajib gak sih? Wajib juga. Kalau sudah bisa wajib. Baik zakat mal yang bersifat investasi maupun yang bersifat profesi.
simpanan kita, inventaris kita, investasi kita, ada rumah yang memang buat ini, ada tanah, ada semua yang memang itu buat investasi. Kena juga kita itu kalau udah masuk haul dan itu tidak digunakan, tidak dipakai. Kalau dipakai nggak kena. Dan nanti bab itu kita bahas lagi ya. Di bulan Ramadan ini kita banyak sedekah, berinfak, dan syukur-syukur kita menyiapkan dana khusus buat Palestina, buat Gaza. Ya Allah, sebaik-baik sedekah itu di bulan Ramadan ya Allah. Hari ini kami mau sedekah di Gaza, di Palestina, gimana ya Allah? Gitu kan? Ada penyaluran yang lewat Basnas, ada penyaluran yang lewat Izi, ada penyaluran yang lewat Rumah ada penyaluran yang lewat Program Doa. Semua lembaga itu menyalurkan ke Gaza, ke Palestina, termasuk lembaga saya KNP, Komite Nasional Rakyat Palestina. Saya ada di dalamnya ya sebagai relawan. Bapak Ibu, karena kita sedih ya, kita puasa bisa sahur, bisa buka, bahkan berlimpah makan. Berpikir sama saya mau makan tuh ya Allah, saudara saya digaji bisa makan begini nggak ya? Ya Allah gitu ya. Bisa sahur nggak ya? Ya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Akan mengeluarkan tidak bisa kita sisihkan sebagai rezeki kita untuk mereka. Kenapa? Kalau kita nggak peduli puasa kita juga nggak berefek nanti. Sudah tahu puasa itu nahan lapar dan dahaga. Harusnya kita tahu orang yang lapar dahaga itu susah, nggak enak, pedih, perih. Nah itu soalnya kita di satu. Laparnya bukan di bulan Ramadan doang. Setiap hari. Saya nggak merasa sih kelaparan orang lain, kehausan orang lain di sana. Itu puasa kita efek, ya gitu ya. Kepedulian kita kurang, makanya perlu istidakul, persiapan kata. Lalu berikutnya istidakul ilmi, kita persiapkan ilmu, ya Bu ya. Ada rukunnya harus kita kerjakan, jangan sampai puasa kita nggak diterima karena rukunnya tidak benar, tidak tepat. Ada wajibnya, yang wajib siapa yang puasa ini. Kalau ibu-ibu lagi boleh nggak puasa? Saya mau tetap puasa Pak Ustaz kalau menstruasi. Nggak boleh. Kita nggak wajib, gitu ya. Harus belajar itu ya. Kemudian ada yang sunnahnya yang kita kerjakan kalau setelah puasa itu sunnahnya apa? Mengawali buka, mengakhiri sahur di antara itu. Sahurnya jangan mentang-mentang kita buat sahur yang 2 aja lalu jam 1. Ya, sunnahnya kita dekat dengan subuh atau waktu imsak itu 10 menit ya, sebelum 10 menit itu kita sudah finishing. Ya, udah imsak kita stop, kita gosok gigi ya dan sebagainya. Siapa boleh di masjid. Imsak itu kan ibarat lampu kuning kalau di lalu lintas ya. Kalau lampu kuning itu biasanya kita bawa motor, bawa mobil tuh biasanya tambah cepat atau tambah lambat. Itu repotnya ya. Padahal maksud kuning itu hadir. Imsaknya itu dibuat begitu. Kalau udah imsak jangan makan lagi, bagus begitu ya. Udah imsak jangan makan lagi, udah bersih-bersih gitu ya. Udah cuci, udah wudhu, supaya bebas. Masjid bisa sholat tahiyat masjid, bisa sholat kubliyah dan sebagainya. Yang terakhir adalah istidadul jasadi, persiapkan fisik kita. Jangan sampai fisik kita lemah, baru puasa 1 hari 2 hari langsung lemah. Tidak kuat saya, tidak kuat. Fisiknya kita nggak latih, ya, latih. Sehat badan kita, makan yang benar yang bagus. Lihat istirahat kita jaga, semua pola hidup, makan dan minum semuanya kita jaga, istirahat kita jaga supaya nanti bulan Ramadan kita sehat. Gitu. Kalau sehat, menjalankan ibadah juga nyaman. Gitu. Udah masuk imsak, alhamdulillah. Ada yang mau bertanya boleh silakan. Sebelum ditutup ada yang mau nanya apa? Ya. Bapak Ibu mau nanya boleh. Masih ada waktu ya. Silakan, angkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Bagus pertanyaannya ya. Ziarah ke Makkah itu kadang-kadang Makkah kayak kemarin saya Pak dan ziarah ke Malang. Di Malang tuh makam campur Muslim Muslim. Saya ziarah ke sana belum. Saya bingung mengucapkan salam. Ada yang bukan Muslim gitu kan. Jadi kalau kita campur aduk begitu, maka tidak dianjurkan baca salam buat semua penghuni kubur. Ya kita datang pada kuburan yang kita tuju aja langsung Assalamualaikum, gitu. Gitu, Bapak Ibu ya. Karena kita dilarang mengucapkan salam kepada orang yang bukan mungkin bukan Muslim boleh. Termasuk menjawab salam mereka enggak Bu. Kalau mereka kadang-kadang latah tuh, Assalamualaikum. Namanya bukan. Ini bukan Islam gitu. Kita jawab, kita lihat di handphone, namanya bukan Islam. Assalamualaikum. Nah itu teman saya kayaknya bukan orang Islam. Jadi kalau dia jawab Waalaikumsalam, ya gimana Mas? Gitu langsung jawab aja. Assalamualaikum Mas. Kita jawab. Ada apa Mas? Gitu. Kenapa? Karena kita nggak boleh jawab salam orang yang bukan Islam. Karena assalam artinya Islam. Gitu ya. Dan itu doa untuk keselamatan di dunia wal akhirat. Kita diselamatkan, dia mungkin dunia selamat, akhirat begitu. Bukan tentu nggak selamat kalau mereka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fi ulaika hum syarrul bariyah. Jadi jelas orang kafir, baik mereka min ahlil kitab maupun musyrikin, ya dia tempatnya fi nari. Ya, mereka selesai. Ya kita kumpul cuma sama. Ya. Ini kan akidah nih. Ya. Kalau akidah kan langsung didukung. Jadi dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar pasal 9 1 dan 2 ya kan. Kita boleh menjalankan agama sesuai agama yang dipercaya masing-masing. Nggak boleh campur-campur. Masing-masing aja. Kan gitu. Kalau campur-campur nggak boleh. Undang-undang kita disuruh masing-masing. Ya. Gitu ya, gitu Pak. Yang kedua, kalau kita nggak sanggup datang ziarah karena ada kepentingan dan sebagainya, itu kan rusuh lagi. Ya, namanya rusuh. Rusuh itu sesuatu yang memang ditolerir. Ya, ditolerir. Rusuh itu sesuatu yang darurat, yang memang nggak bisa kita bayar-bayar, gitu. Termasuk di antaranya kalau kita nggak makan sehari 2 hari di hutan, kan nggak ada makanan kecuali ada babi jadi halal. Itu namanya rusuh. Kita nggak ziarah, padahal ziarah itu disunahkan Nabi, dia itu Nabi. Kalau kita nggak ziarah, ya udah kita bilang aja nanti mah Pak bisa lebaran insya Allah ya saya datang. Dari sini kita udah ngomong ziarah itu, makam di mana kita insya Allah nanti benar-benar lebaran saya hadir, saya akan ziarah. Nggak bisa lagi banyak kerjaan yang urusan, gitu aja. Ya, dia doain, ucapkan salam, kirim Fatihah, syukur-syukur ada uang kita sedekah untuknya. Saya titip sedekah ini buat orang tua saya. Gitu. Keren, soleh. Orang soleh itu mau peduli sama orang tua. Walaupun sudah wafat. Hati-hati kalau kita nggak begitu, anak kita akan begitu. Orang mati itu udah nggak bisa ngapain. Dia butuh dari orang itu. Dia butuh semuanya betul. Dia nggak bisa ngapain maksudnya. Kecuali 3, ya. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah dan anak soleh berdoakan. Tapi bagi dia juga itu. Tapi bagi hidup sampai mati tidak terbatas. Kita hajiin bisa, kita umrohin bisa, betul kan? Betul kan? Kita kurbanin bisa. Apanya bagi orang mati itu bisa, sedekah bisa. Jadi bagian hidup buat yang mati tidak terbatas, tapi yang mati itu hidup terbatas. Gitu baik. Baik, ada lagi? Ibu-ibu cukup? Cukup ya? Sudah waktunya sarapan pagi gitu ya. Sekalian berarti sholat isyraq pun jangan lupa ya. Sholat isyraq namanya sholat sunnah isyraq ada ini 2 rakaat. Namanya itu di waktu apa namanya? Syuruk. Tapi waktu syuruk sudah kita pahami ya. Karena waktu yang lalu kita sampaikan syuruk tidak bisa langsung sholat. Itu teknik beberapa menit. Makanya kita lewati di 10 menit. Baru kita sholat syuruk namanya sholat isyraq. Sholat sunnatul isyraq raka'ataini lillahi
Ta'ala. Kalau lagi pas waktu datang nggak boleh sholat, kenapa? Karena itu adalah setan-setan sedang menunjukkan tanduk-tanduknya. Maka jangan kita sholat sampai bergerak matahari satu tombak, gitu ya. Satu tombak sekitar 4 derajat, gitu ya. Baik, itu mungkin yang saya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, buat saya pribadi, buat ibu yang hadir semuanya. Kiranya mudah-mudahan memberikan kepada kita bermanfaat yang terbaik buat kita besok. Kita bisa maksimal ibadah kepada Allah di bulan Ramadan dengan baik. Mudah-mudahan semua sehat walafiat, anak keturunan kita semua sehat walafiat, keluarga kita sehat walafiat, bisa menjalankan ibadah puasa, ibadah Ramadan yang lainnya, tidak ada surah dan sebagainya dengan baik di bulan Ramadan. Sehingga mudah-mudahan bulan Ramadan ini mengantarkan kita semua, keluarga kita kepada la'anakum, tertakut orang yang bertakwa kepada Allah, dan orang bertakwa insya Allah mudah-mudahan masuk surga, kumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan takbir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.